Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati pembina, pengawas, dan seluruh anggota Koperasi Warga Man 1 Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya Herlan Firmansyah, Ketua Koperasi Warga Man 1 Cianjur, akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2023. Untuk mengawali penyampaian laporan pertanggungjawaban dari pengurus tahun buku 2023, saya perlu menyampaikan bahwa eksistensi Koperasi Warga Man 1 Cianjur secara yuridis ini sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kenapa? Karena kita sudah memiliki akta pendirian yang sudah dimiliki sejak tahun buku 2017 ya. Pertama kali saya menjadi ketua, ini yang saya urus. Kemudian yang kedua, kita sudah memiliki SK Badan Hukum dari Kementerian Hukum, Kementerian Koperasi. Kemudian kita sudah memiliki NIK, nomor induk koperasi dari Kementerian Koperasi. Kita juga sudah memiliki NPWP ya dari Kementerian Keuangan, dalam ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian terakhir ini tahun buku 2003 saya mengurus nomor induk berusaha atau NIB yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi. Nah, kemarin kita dibantu oleh penyuluh dari Dinas Koperasi dan alhamdulillah pada akhirnya kita keluar nomor induk berusaha sehingga seluruh perangkat hukum yang dibutuhkan untuk berjalannya usaha di Koperasi Warga Man 1 Cianjur ini sudah lengkap. Ya, untuk mengokohkan ada satu lagi sebenarnya izin usaha simpan pinjam nanti tahun buku 2004 menjadi target agar itu keluar sehingga 100% kebutuhan legalitasnya lengkap dan siapapun nanti yang mencoba-coba untuk mengintervensi keberadaannya baik dari pihak dalam madrasah maupun pihak luar ini harus berhati-hati karena akan berhadapan dengan Badan Hukum Koperasi yang legalitasnya sudah diakui oleh 3 kementerian. Itu pertama yang perlu saya sampaikan dalam penyampaian LPJ pengurus tahun buku 2023. Nah, berikutnya Bapak Ibu semua, kita pantau perkembangan jumlah anggota 3 tahun terakhir nih. Saya sengaja tampilkannya 3 tahun terakhir supaya kita bisa melihat progres ya. Periode kepengurusan itu satu periodenya 4 tahun dan untuk periode kali ini tahun ketiga. Sehingga saya sampaikan di sini 3 tahun terakhir perkembangan jumlah anggota koperasi kita. Yang pertama tahun 2021 dulu ada anggota 82, kemudian tahun 2022 109 karena ada penambahan dari pedagang kantin, dan terakhir kita punya anggota 106 karena dari tahun buku 2023 ada 3 orang yang keluar dengan alasan pensiun dan juga pindah tugas ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu semua, unit usaha Koperasi Warga Man 1 Cianjur ini kita pilah menjadi 3 ya. Yang pertama adalah masalah Mas 1, ini di bidang usaha perdagangan. Ini sudah kita buka sejak tahun kedua saya menjadi pengurus ya. Efektifnya 2018 ya. Kemudian Masalah Ahmad 2 ini kita buka sebelum terjadi gempa ya. Sebelum terjadi gempa kita dirikan ada Mas Ahmad 2 yang mengelola usaha jual beli buku, LKS, ATK dan sebagainya termasuk perlengkapan siswa. Kemudian ada unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Jadi kita punya 3 unit usaha yang memberi kontribusi terhadap SHU di koperasi kita. Masalah Ahmad 1, Masalah Ahmad 2 dan USPPS. Nah, untuk tahun buku 2004 nanti ini untuk Masalah Ahmad 2 kita sedang merelokasi ya karena ruangan Masalah Ahmad 2-nya terdampak gempa
dan usahanya kemarin kita integrasikan ke Mas Slamet 1. Kita akan mencari solusi terbaik nanti bagaimana posisi usaha dari Mas Slamet 2, karena ini memberikan kontribusi yang besar juga terhadap SHU di koperasi kita. Nah, ini dia kontribusi core business terhadap SHU tahun buku 2023. Jadi kita punya 3 unit usaha tadi saya sampaikan. Untuk unit usaha Mas Slamet 1 ini memberikan kontribusi sebesar 4.395.913 karena ini hanya buka 2 bulan ya. Jadi usaha ini dulu terdampak gempa ruangannya sehingga total tutup dan baru buka November 2023. Nah, untuk tahun buku 23 sampai Desember kita kita buka 2 bulan sehingga kontribusinya hanya 4 juta sekian untuk Mas Slamet 1. Yang kedua ada Mas Slamet 2. Ini kontribusinya dari jual modul LKS 2 semester selama 1 tahun ya. Kemudian kontribusi dari bagi hasil pengolahan perlengkapan siswa baru ya, batik, kemudian juga kaos dan sebagainya. Dan terakhir ini dari simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Ini saya ingatkan ada pinjam dan pembiayaan, ada PP. Kita menggunakan pola yang syariah secara prakteknya, walaupun dari sisi struktur kita belum punya DPS, tapi secara prakteknya saya mengintegrasikan akad-akad syariah, jadi ada pinjam dan pembiayaan. Mohon anggota semua ingat betul apa bedanya pinjaman dan pembiayaan supaya kita terhindar dari riba, maisir, goror, tadlis dan sebagainya yang dilarang dalam transaksi syariah. Nah, USPS ini memberikan kontribusi 47.937.500 rupiah terhadap SHU. Ini kontribusi dari masing-masing unit usaha terhadap SHU tahun buku 2023. Nah, ini kita lihat satu-satu ya. Ini kinerja usaha Mas Slamet 1 tahun buku 2023. Omsetnya ada 57 juta. Kemudian ini selama 2 bulan ya. Kemudian laba bersihnya 7 juta. Kemudian bagi hasilnya 4,3. Ini kenapa ada bagi hasil? Karena modal dari Mas Slamet 1 ini masih bersumber dari 3 pihak. Yang pertama adalah Koperasi Man 1 Cianjur, yang kedua adalah investor. Investornya adalah pengurus ya. Saya sebagai ketua, bendahara dan sekretaris investasi di situ, karena pada saat mengawali pendirian ini koperasi gak ada modal sehingga kita modalnya dari bantingan para pengurus dan juga dulu ada dari koperasi siswa ya. Koperasi siswa ada kontribusinya terhadap pendirian Mas Slamet 1 sehingga bagi hasilnya atau labanya dibagi 3 pihak dan untuk alokasi koperasi itu 4.395.913 rupiah. Berikutnya Bapak Ibu semua, ini kinerja usaha Mas Slamet 2 dari LKS semester genap atau Januari sampai dengan bulan Juni 2023, ini kontribusinya 24 juta bagi hasilnya ya, karena ini ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengolahan LKS. Ini kita dapat 24 juta sekian. Kemudian dari semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 atau Juli sampai Desember 2023, kontribusinya 44 juta sekian. Ini terjadi peningkatan karena jumlah di semester ganjil itu lebih banyak yang belanjanya ya daripada semester genap. Semester genap biasanya kelas 12 itu tidak terlalu banyak yang beli. Yang kedua, kenapa meningkat? Karena harga LKS itu mulai disamakan, baik yang K13 maupun yang Kurmer disamakan harganya dengan harga LKS Kurmer yaitu 13.500, sehingga ada penambahan bagi hasil untuk operasinya yang dulu 1.800 per LKS untuk operasinya sekarang menjadi 3.100 per LKS untuk SHU koperasi. Dan terakhir ini bagi hasil dari perlengkapan siswa baru, jas alma mater, batik dan sebagainya 24 juta sekian, sehingga totalnya dari Mas Slamet 2 ini memberikan kontribusi terhadap SHU itu 92.328.200 rupiah.
Kemudian core bisnis lainnya dari koperasi kita adalah usaha simpan pinjam atau unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Nah, ini USPPS ini outstanding yang bergulir di anggota kita ada 71 anggota dari total anggota yang ada ya. Itu ada dana 223.530 outstandingnya. Kemudian bagi hasil tahun kemarin itu kita dapat 47 juta sekian. Dan itu tersalurkan kepada 71 orang anggota ya yang mendapat pembiayaan selama tahun buku 2023. Nah, berikutnya ini kita bisa lihat tren pertumbuhan SHU di 7 tahun terakhir. Saya angkat 7 tahun terakhir karena saya sudah tiba pada fase 7 tahun ya. Jadi sebagai ketua di Koperasi Warga Masyarakat Cianjur, saya sudah 7 tahun. Periode pertama 4 tahun dan periode kedua ini baru 3 tahun. Tahun 2024 tahun terakhir kepengurusan saya untuk periode kedua. Nah, dari 7 tahun terakhir ini kita bisa lihat tren pertumbuhan SHU ya. Dari mulai tahun buku pertama saya SHU-nya 2,3 juta. Nah, dulu ingat betul 2,3 juta ini sebagian orang mungkin merasa aneh ya. Karena waktu itu saya betul-betul berawal dari titik nol ya. Kalau di SPBU suka dari titik nol, dan saya berusaha waktu itu merasionalisasi keuangan dan usaha dan dibuka secara objektif sehingga SHU-nya memang 2,3. Kemudian meloncat ke 35 terus dan posisi terakhir alhamdulillah di tahun buku 2023 ini kita 90 juta sekian atau naik 38%. Nah, trennya positif tumbuh, kita bisa lihat dari grafiknya ini trennya terus meningkat ya. Jadi tren yang positif ini, yang increasing ini, yang meningkat gitu ya, ini harus dipertahankan karena peningkatan SHU itu menunjukkan kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat ekonomi, dalam mensejahterakan anggotanya. Dalam ketentuan di anggaran dasar rumah tangga koperasi kita, dari 90 juta ini 50%-nya dibagikan kepada anggota berdasarkan partisipasi simpanan dan partisipasi transaksi. Alhamdulillah, mudah-mudahan tren ini terus positif, terus meningkat selama beberapa tahun ke depan. Berikutnya Bapak Ibu semua kita pantau, kita lihat posisi keuangan ya. Kalau di laporan keuangan itu ada neraca namanya. Neraca itu isinya adalah posisi keuangan yang dalamnya bicara tentang harta, utang dan modal atau bahasa lainnya adalah aset, liabilitas dan ekuitas. Aset, kewajiban dan modal. Nah, untuk aset ini kita bisa membandingkan tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan. Aset meningkat 15% dari 600 juta menjadi 700 juta. Kemudian kewajiban dari 112 menjadi 132 naik 17%. Kemudian permodalan naik 14%. Secara umum kita bisa melihat bahwa ini terjadi pertumbuhan aset 15% dan yang harus kita jaga terus mudah-mudahan koperasi kita ini makin besar dan memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada para anggotanya. Kesimpulan dari LPJ Pengurus tahun buku 2023 ini yang pertama adalah bahwa kinerja usaha per 31 Desember 2023 tumbuh signifikan. Ya, kinerja usaha itu kita bisa lihat dari pertumbuhan SHU. Jadi SHU-nya naik 38,95%. Dari 65 juta sekian menjadi 90 juta sekian serta melampaui RAPBK. Jadi 23,58% itu melampaui target RAPBK hasil RAT tahun lalu. Kemudian yang kedua, kesimpulan dari LPJ Pengurus ini adalah bahwa posisi keuangan kita itu menunjukkan tren yang positif. Aset naik 15%, kewajiban naik 17%, kemudian modal naik 14%. Kemudian jumlah anggota ini tetap atau turun 3 ya, karena ada yang keluar, pensiun, dan pindah kerja. Kemudian tahun lalunya 109 ya, sekarang 106. Kemudian realisasi pembiayaan itu outstandingnya adalah 223. Nah, 530 kita bisa lihat
di LPJ yang Bapak Ibu sudah mendapatkannya, dan itu tersalurkan kepada 71 orang anggota yang tahun kemarin itu mengambil pembiayaan di koperasi. Kesimpulan lainnya yang kelima adalah investasi pengadaan booth pedagang kantin sebanyak 27 booth senilai 56 juta selama tahun buku 2003 ini tidak memberikan bagi hasil kepada koperasi sehubungan setoran biayanya macet Bapak Ibu semua. Jadi kantin itu macet setorannya walaupun mereka ada tabungannya ya, tapi setorannya itu mengalami kemadegan karena usaha kantin pasca gempa itu total tutup ya, sehingga kantin itu baru buka kembali di November pada saat kantin sudah siap untuk melaksanakan jual beli ya, sama dengan Mas Rahmat 1 baru berjalan November 2023. Kemudian berikutnya Bapak Ibu semua, unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah itu kita memberikan kontribusi 40 juta sekian. Kemudian Mas Rahmat 1 itu 2 bulan ya, 4 juta sekian, baru buka sama dengan kantin tadi. Kemudian Mas Rahmat 2 total kontribusinya itu 90 juta sekian. Nah, untuk infrastrukturnya, rak dan sebagainya yang dulu kita investasi itu diintegrasikan ya pada saat dibukanya kembali Mas Rahmat 1, seluruh peralatan yang tersisa pasca gempa itu dari Mas Rahmat 1 dan Mas Rahmat 2 kita satukan di Mas Rahmat 1. Sisanya ada yang dititipkan di Kopsis ya. Terakhir, Bapak Ibu semua, anggota Koperasi Warga Masyarakat Cianjur, saya ingin menyampaikan bahwa itulah LPJ pengurus tahun buku 2023. Semoga apa yang sudah dilakukan diikhtiari oleh pengurus, juga pengawas selama tahun buku 2023 menjadi ibadah, dan tren positifnya bisa terus dijaga ke depan, sehingga bisa memberikan manfaat keberkahan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Koperasi Warga Man 1 Cianjur. Dan di slide terakhir ini saya mengutip salah satu ayat Al-Quran ya, dalam Al-Baqarah 278. Al-Baqarah 275 sampai 278 itu bicara tentang riba, dan 278 saya kutip di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang beriman, jika kamu orang-orang mukmin. Ini menjadi motivasi dan inspirasi kita untuk kita bisa berhijrah dari koperasi konvensional kepada koperasi yang syariah, tentu gradual ya, sebagaimana juga ada dalam kaidah di bawahnya. Jadi kalau yang di atas itu adalah ayat, penggalan ayat Al-Quran. Kalau yang di bawah ini kaidah fikih nih, ma la yudriku kullu la yudriku kullu. Jika tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Kalau kita baru sebagian, taunya, literasinya masih sedikit, jangan jadi alasan untuk tidak melaksanakan. Jangan menjadi alasan untuk tidak berhijrah. Kita sudah paham betul bagaimana koperasi syariah, walaupun belum seluruhnya paham, baru sebagian kecil, itu kita laksanakan. Proses hijrah ini akan memberikan motivasi, inspirasi kepada kita semua bagaimana proses berjalan menuju yang lebih baik ya. Kekurangan pasti ada selama proses hijrah, tapi bukan menjadi alasan untuk berhenti. Jadi terus kita tingkatkan literasi kita melalui edukasi, workshop dan sebagainya. Saya juga merencanakan adanya workshop koperasi syariah bagi anggota ke depan ya. Kita mudah-mudahan literasi kita makin meningkat dan koperasi kita betul-betul menjalankan konsep transaksi-transaksi yang berbasis kepada syariah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.